ya, bukti. Tapi kalau tidak bukti juga tidak ada, bukti tidak ada, auyulaina, atau sumpah li'an, dikumpulkan di majlis atau di masjid, ya, di masjid, fayaqulu indal hakim fil jamil al mimbar, dia berkata ya di atas mimbar nih suami, jamaah ada, ya jamaah mungkin seperti ini ketika pengajian atau ketika Jumat, ada hakim, ya, hakim tadi pemimpin yang memutus hukuman. Minan nas asyhadu, mengucapkan seperti ini, asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah, sesungguhnya saya termasuk orang yang benar, apa yang saya tuduhkan adalah benar terhadap istri saya si Fulan, ya, atau Fulanah, istri saya si Anu namanya dan minazina, dia adalah orang yang zina. Wa inna hadzal walad minazina, dan anak yang dilahirkan saya tidak mengakui sebagai anak saya, tapi ini adalah anak dia zina dengan orang lain, karena ya mungkin tidak mirip tadi. Saya merasa tidak menggauli istri saya, tapi kenapa istri saya hamil? Perasaan saya kan ke Arab gitu, kenapa istri saya hamil gitu? Atau istri saya ke Arab tahun kemarin, kenapa pulang-pulang udah hamil gede, sedangkan saya belum berhubungan selama 1 tahun. Ini istri saya hamil 8 bulan, gimana ujungnya? Ya, saya maka permasalahan berikutnya dalam keluarga, dalam berumah tangga, ada yang disebut dengan supata ilah atau talak ilah. Talak ilah, apa yang disebut talak ilah? Wa idza halafa, ketika ada seorang suami bersumpah alla yata'a zaujatahu, alla yata'a zaujatahu, tidak akan mempergauli istrinya, tidak akan berhubungan badan lagi dengan istrinya, mutlaqan au mudatan, mutlak atau dengan waktu tazidu ala arba'ati asyhurin, yang lebih daripada 4 bulan, fahuwa mu'lin, maka itu disebut talak ilah atau supata ilah. Supata ilah, sumpah. Saking keselnya suami bersumpah kepada istrinya bahwa saya tidak akan pernah menggauli kamu lagi, dalam arti berhubungan badan dengan istri, bersetubuhlah bahasa kasarnya dengan istri, bersumpah ya suami ini mutlakon itu tanpa waktu, berarti selamanya. Diceraikan tidak, tapi dia sumpah tidak akan menggauli istrinya. Mungkin kejadian ini terjadi pada laki-laki yang luar biasa. Satu, mungkin laki-lakinya sudah tidak ada hasrat syahwat karena berjanji tadi. Yang kedua, mungkin laki-lakinya mempunyai istri lebih daripada 1. Ya, lebih daripada 1 karena dia punya pelampiasan istri yang lain. Ya, punya pelampiasan istri yang lain. Karena kalau umpama masih punya istrinya hanya 1 itu aja, gak mungkin Bapak. Ya, bahasanya gak mungkin lah, dalam arti laki-laki sanggup menahan ya. Kalau yang normal ya, Bapak bisa merasakan kekuatan Bapak yang masih umur 50 tahun aja, sebulan gitu kan. Dalam sebulan apalagi berbulan-bulan. Mungkin ini hanya laki-laki yang sudah syahwatnya benar-benar tidak ada, atau memang punya istri lebih daripada 1 sehingga ada pelampiasan yang lain. Fahuwa mu'lin, maka itu si suami namanya sumpah ilah atau supata ilah. Maka ketentuannya ketika suami bersumpah saking marahnya kepada istri, saya berjanji demi Allah saya tidak akan menggauli kamu lagi, saya tidak akan berhubungan badan dengan kamu lagi ya. Bersumpah tanpa waktu tadi, berarti kalau tadi tanpa waktu mutlak, tidak akan menggauli ya, mungkin sampai meninggal, tapi diceraikan tidak. Atau umpama demi Allah ya,
saya tidak akan menggauli kamu lagi, dalam arti saya tidak akan berhubungan badan dengan kamu lagi, kepada istrinya selama 1 tahun. Ini kan ada waktu 1 tahun, atau selama 3 tahun, itu sepatah ilah. Maka wa yajallahu insalat dalika arba'ata asyhurin, maka dikasih kesempatan bagi si suami tadi sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Kalau umpama tadi sumpah tidak akan menggaulinya lebih daripada 4 bulan atau tanpa waktu. Ya, kalau tadi sumpahnya 3 tahun, 1 tahun, sampai 4 bulan. Kalau sumpahnya saya tidak akan menggauli kamu selama 3 hari, ya itu mah berarti bukan sepatah ilah, ya, bukan sumpah ilah. Kalau 3 hari mah di sini yang 4 bulan, ya. Karena kalau 4 bulan itu kan biasanya masa-masa iddah, ya, atau maksimal masa iddah. Ketika melewati 4 bulan, tsumma yukhayyaru bainal fi'ah, ketika sudah 4 bulan, maka si suami dikasih pilihan bainal fi'ah wa takfir awit talaq. Dikasih 3 pilihan. Yang pertama bainal fi'ah, ya, untuk menggauli istrinya. Kalau udah 4 bulan, ayo gauli istrinya, gitu kan. Dia menggauli istri kamu enggak. Kalau ada pemimpin, ada hakim, ya, ini ada yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 1 tahun. Ketika sudah 4 bulan, maka diperintahkan gauli istri kamu. Sudah 4 bulan. Karena tidak boleh menyiksa perempuan, karena perempuan pun membutuhkan nafkah batin. Bukan sekedar nafkah lahir yang dibutuhkan, tapi nafkah batin pun harus dipenuhi. Ya, mungkin kekuatan perempuan belum biasanya tadi menahan mungkin 4 bulan, gitu ya. Meskipun bisa menahan lebih, tapi menyiksa mungkin. Ya, menyiksa. Hubungan badan dengan istrinya. Saya kan sudah bersumpah, ya. Dengan bersumpah tidak akan menggauli, berarti kalau menggauli istri berarti ingkar janji, wa takfir, dan kiparat. Jadi berhubungan badan dengan istrinya, tapi harus kiparat, kiparat sumpah, ya. Kiparat sumpah puasa, ya. Puasa 3 hari, ya, kalau sumpah di bab sumpah kemarin sudah dibahas, ya, atau di depan, di bagian depan. Kiparat sumpah 3 hari, kiparat sumpah. Kalau tidak mau juga berhubungan badan, tidak mau, pokoknya saya akan memegang teguh janji saya tidak akan menggauli istri saya, tidak akan menggauli istri saya selama 3 tahun atau seumur-umur, maka awit tolak, diperintahkan si suami untuk menceraikan istri. Karena bahasanya tadi tidak boleh menyiksa pasangan, tidak boleh menyiksa istri, ya. Hanya diberi makan saja, hanya diberi nafkah lahir saja, tapi nafkah batinnya tidak diberikan. Hak-hak sebagai istri atau hak-hak istri untuk diberikan nafkah batin tidak dipenuhi oleh suami, maka diperintahkan untuk menceraikan. Kata suami lah, nggak mau, ya, saya ingin memberi pelajaran kepada istri saya biar tahu rasa bagaimana, ya, bagaimana rasanya. Itu kan menyiksa. Berarti suami dia masih punya pelampiasan istri yang kedua atau ketiga, tapi istri sengaja dia siksa, tidak diberikan nafkah batin, ya, dan tidak diceraikan, awit tolak, tidak mau nih, tidak mau menceraikan. Fa inim tana'at tolaq alaihil hakim, ketika suami tidak mau menceraikan, tidak mau menggauli istrinya selayaknya istri yang biasa, maka tolaq alaihil hakim, keputuskan diceraikan oleh hakim, keputusan mutlak, ya. Makanya perceraian itu kan bisa terjadi oleh hakim tadi, tolak alaihil hakim, sebagaimana penggugatan, ya, ketika ada istri sudah merasa tidak digauli oleh suaminya dengan baik nafkah batinnya tercukupi tapi nafkah lahirnya tidak, ya, suaminya nggak mau bekerja, kan kejadian banyak seperti itu, Pak. Istrinya gajinya gede, ya, gajinya gede, suaminya nggak kerja,
yang nggak kerja tapi istrinya gajinya gede cukup untuk membiayai anak dan keluarga. Ya, suaminya nggak mau kerja palingan cuma mancing gitu. Kerja untuk menghasilkan uang lebih tidak, karena merasa cukup. Istrinya kan merasa kesal, saya jadi tulang punggung, suaminya cuma mancing, cuma main, ngobrol sama temennya gitu kan. Disuruh kerja, nggak mau, pinginnya kerja enak, sedangkan di PT mungkin karyawan susah, pula kuli, ngojek gak mau. Nah, istrinya itu meminta diceraikan, kata suami, bilang gak mau, saya nggak mau menceraikan, udah enak punya istri uangnya banyak, nah gitu. Ya, punya istri uangnya banyak, pulang ke rumah nggak mau. Banyak kejadian seperti itu, Pak. Suami bertahan gak mau menceraikan, tapi istrinya udah bosen gitu kan, udah kesel. Maka kejadian seperti itu, meskipun kan talak itu ada di suami, istri itu tidak bisa meminta talak 1000 kali meminta talak. Ketika suami tidak memberikan talak, ya tetap masih hukum suami istri. Maka ketika kondisi seperti itu kan menyakiti perempuan tadi, tidak menjalankan haknya sebagai suami, kecuali kalau memang udah kerja tapi rezekinya sedikit, tetap ngojek, ya besaran gaji istri meskipun ngojek tapi kan udah bekerja, istri ridho, lah itu nggak jadi masalah kalau ridho tadi. Ya. Bahkan kalau umpama suaminya nggak bekerja karena emang punya penyakit seperti lemas, stroke dan lain sebagainya, istri ridho, ya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tadi ketika istrinya tidak ridho, ya, suaminya masih mampu untuk bekerja tapi suami tidak bekerja dengan sebenarnya, atau bekerja tapi uangnya tidak diberikan kepada istri, ya, malah dipakai mabuk-mabukan dan lain sebagainya, istri tidak puas, maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, gugatan ke pengadilan. Ya Ustadz, timbul pertanyaan. Iya, gampang kalau gugatan pengadilan, kalau nikahnya resmi, nikahnya punya buku nikah, ngajuin ke pengadilan, ada kan buku nikah. Terus bagaimana kalau nikahnya nikah sirih, tidak punya buku nikah? Nah, tidak punya buku nikah. Ini gimana ngegugatnya? Ya, suami tetap gak mau menceraikan. Ya. Nikahnya nikah sirih, tidak ada buku nikah, itu tetap bisa, Pak. Berarti pengajuan ke sana talak cerai gitu kan. Nikah talak. Jadi diisbat pernikahan, ditalak, diceraikan oleh pengadilan. Bisa ya. Diajukan ke pengadilan, berarti nikah cerai bahasanya gitu kan, ke pengadilan. Jadi diisbat nikah, pernikahan sudah terjadi dan diceraikan oleh pengadilan. Ya. Itu pun bisa. Karena ya tujuan tadi pengadilan atau hakim agama jangan sampai merugikan salah satu pihak, gitu kan. Salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan. Makanya pengadilan memutuskan hukuman itu bukan karena keinginan seseorang saja. Harus ada BAP-nya. Ini apa alasannya perceraian? Oh, suami saya suka mukul dan sebagainya. Kalau ada buku nikah kan tinggal diajukan gugatan. Ya. Perceraian. Tapi kalau tidak ada buku nikah, berarti tadi pengajuannya isbat pernikahan sekaligus perceraian, jadi double gitu kan. Jadi bahasanya nikah cerai gitu kan bahasanya. Bisa di ke pengadilan, meskipun tadi nikah sirih gitu kan. Namun nikah sirih itu merugikan ya. Kalau umpama orang yang produktif itu merugikan dalam nikah sirih itu. Karena kalau umpama punya anak dalam hukum negara, ya dalam hukum negara, anaknya kan tidak tercatat anak dari bapaknya, ya, anak dari bapaknya. Sehingga ketika bapaknya yang kaya raya, yang mobilnya banyak, tanahnya hektaran, meninggal dunia, anak yang nikah siri itu kan gak ada datanya, sehingga gak dapat warisannya sama anak yang resmi saja. Itu ya yang dirugikan nikah siri itu. Jadi ditolak alih hakim, diceraikan yaitu oleh hakim, ya oleh qadhi. Dalam hal ini kalau di kita pengadilan agama atau ya menteri agama, ya Kemenag, Kementerian Agama atau pengadilan agama hakimnya. Itu kalau laki-laki bersumpah tidak akan menggauli istrinya 4 bulan, lebih daripada 4 bulan atau tanpa waktu. Konflik yang kedua, faslun wadhihar, ada yang disebut talak dhihar. Ini pun kan konflik dalam arti permasalahan dalam keluarga suami dengan istrinya. Dhihar
Makhudun minadh-dhahri wa syar'an tasbihu zauj zaujatahu birrul ba'in bi untha lam takun halaluhu. Yang dimaksud dengan zihar adalah menyerupakan tasbih, ya, menyerupakan seorang suami kepada istrinya dengan orang-orang yang tidak halal baginya, dalam arti dengan orang-orang yang menjadi mahram dengan dirinya. Ibu, ya, adik, kakak perempuan, bibi, ya, yang menjadi mahram, menyerupakan istrinya, istri si suami tadi, dengan perempuan yang menjadi mahramnya. Berarti kan bibi, adik, kakak, ponakan, nah, itu kan ponakan. Itu menurut syarak, ya, menyerupakan. Contoh wadhihar, yang dimaksud dihar ayyaqula rajulu li zaujatihi, suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya qadhri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, seperti punggung ibuku. Jadi ada tasbihnya tadi, seperti punggung ibuku. Imam Syafi'i mengatakan di sini menyerupakan si istri, ya, jasadiyahnya, jasadnya, badannya kepada perempuan. Di sini kan contoh, bahasanya contoh. Anti alayya kadhri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Berarti seperti punggung keponakanku, punggung adik perempuanku, punggung kakak perempuanku. Ini dinamakan zihar, ya, tolak zihar. Zihar ini kalau di masa jahiliyah ini termasuk talak, ya, di masa jahiliyah. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhri ummi, maka si perempuan tadi tidak halal digauli oleh istrinya seumur umur, maka sama dengan ditalak kalau zaman jahiliyah ucapan seperti itu. Tapi di masa-masa Islam, ya, setelah ada Rasul, itu adalah kaul munkarat, kaul yang haram diucapkan, ya, yang tidak boleh diucapkan atau haram diucapkan oleh suami, namun tidak masuk kategori cerai secara langsung. Jadi menyerupakan kepada istri, ya, bagian tubuhnya, badan, ya, bagian tubuhnya atau badannya, perutnya, punggungnya, ya, bagian badan dengan istri. Bahasanya mungkin kalau ini, kamu bagi saya seperti badan kamu, bagi saya seperti badan adik perempuan saya, ya, tubuh kamu bagi saya seperti tubuh adik perempuan. Berarti itu menandakan menyerupakan dengan tubuh, menganggap bahwa si istrinya itu seperti tubuhnya, ya, dalam arti jasadnya seperti jasad adik atau ibu. Ini zihar yang sorry. Yang sorry ketika laki-laki mengucapkan kepada istrinya, anti alayya kadhri ummi atau kadhri ukhti, saudara perempuan saya, ya, maka jatuh talak. Mau niat menceraikan, mau niat menjihar, mau tidak, pokoknya keluar dari lisan suami menyerupakan tubuh istri dengan tubuh orang tua atau ibu, ya, ibu, adik, ya, sepupu, ponakan, ya, yang menjadi mahram si suami, itu zihar, mau niat zihar mau enggak. Tapi kalau menyerupakannya bagian-bagian tubuh yang biasa dijadikan pujian, ya, dijadikan pujian, seperti matamu bagus banget, indah, ya, seperti mata ibuku. Nah, itu kan kata sanjungan, kata pujian, ya, kata pujian. Maka ini termasuknya zihar kinayah. Zihar kinayah itu kalau suami mengucapkan seperti itu, niat dia menjihar istrinya, jatuh talak jihar. Tapi kalau itu, saya niat memuji bahwa istrinya itu sifatnya atau matanya, contoh kan tadi, matanya indah seperti mata adiknya, ya, mata adik perempuannya, atau seperti mata ibunya tuh. Wa makinaya ka anti ka ummi ka ainiha, ya,
Ka'ainiha au giriha, seperti matanya atau sifatnya. Itu kan sifat yang diserupakan. Ya, kamu baik banget ya seperti ibu saya. Itu menyerupakan, bukan menyerupakan tubuh, tapi menyerupakan sifat kan. Ya, kamu baik banget ya seperti ibu saya. Itu memuji, ya, menyerupakannya, kata pujian memuji bahwa istrinya itu sama dengan ibunya dalam sifat baiknya tadi. Ya. Wa amma kinayah, itu namanya jihar kinayah. Kalau si suami mengucapkan kepada istri dengan ucapan tadi sindiran bahwa itu jihar, itu hukumnya jihar. Tapi kalau suami dia tidak niat menjihar istrinya, ya, tidak meniat menjihar istrinya, cuma niatnya memuji, maka tidak jatuh jihar. Ya, tidak jatuh jihar. Jadi ada yang soreh itu tadi menyerupakan badan, itu soreh, ya. Tubuh, ya, jasad, badan kamu seperti badan ibu saya, ya, bagi saya body kamu seperti body ibu saya, itu kan badan, ya. Tapi kalau umpama sanjungan seperti sifat atau mata, atau kalau di augeriha, ya, augeriha di sini seperti, ya, mungkin alis, ya, gitu kan, alisnya bagus, seperti alis ibu saya, ya. Kalau umpama bagian-bagian yang bisa disanjung bagian kepala tadi, karena kan layumkunul istimna. Kalau bagian tubuh kan tadi ada bagian yang bisa dihubungi badan gitu kan, kalau jasad. Tapi kalau kepala ini tadi sanjungan, ya, seperti alis, ya, hidung mungkin, ya, augeriha di sini. Hidungnya mancung seperti hidung ibu saya, itu kan sanjungan, bukan niat jihar, itu namanya kinayah. Kalau di dalam hati si suami niat menjihar, jatuh jihar. Tapi kalau dia niatnya memuji, maka itu tidak jatuh jihar. Jadi seperti itu. Kan dulu pernah ada perdebatan, jangankan menyerupakan seperti itu, memanggil aja, ya, suami memanggil kepada istrinya dengan panggilan ummi, ya, atau umpama panggilan mama, itu kan dulu atau sekarang pun mungkin ada orang-orang yang mempermasalahkan karena menganggap menyerupakan istri kepada ibunya. Mama dari panggilan, boleh tidak memanggil mama kepada istrinya, ya. Itu kan mama itu kan panggilan untuk anak kita gitu kan, mama, ya. Ya. Menyerupakan tadi kamu seperti ibu saya, kalau umpama sifatnya, hatinya, lembutnya, pikirannya, kedewasaannya, itu pun masuknya kinayah, ya, masuknya kinayah. Kalau memang suami itu benar-benar niat jihar, jatuh jihar, meskipun tadi manggil, ya, anti kala yakadhari ummi, atau anti kala, itu bukan yang soreh, ya, seperti tadi kamu sifatnya baik banget ya seperti ibu saya. Nah, itu menyerupakan sifat, itu talak kinayah atau jihar kinayah. Fa'in qasada dhihar kana dhihar wa ila falak. Kalau niat mendihar maka jatuh dihar. Tapi kalau tidak mendihar itu tidak jatuh. Jadi kalau yang soreh tadi anti ala yakadhari ummi, itu ada niat jihar dan tidak niat jihar, jatuh diharnya. Seperti tubuh kamu bagi saya seperti tubuh ibu saya. Berarti kan menggambarkan tadi, ya, seperti ibunya gitu kan di tubuhnya, sedangkan tubuhnya, punggungnya, perutnya itu kan bagian-bagian yang biasa istimna, ya, berhubungan badan suami istri itu di bagian-bagian itu. Fa in qala dzalika wa lam yatabi bi talaq sara aidan. Kalau umpama suami mengucapkan zihar tadi, bagi saya kamu, punggung kamu, badan kamu, ya, perut kamu seperti ibu saya, ya, seperti perut ibu saya, seperti tubuh ibu saya. La yusbu bi talaq, tidak diikuti dengan kata talak, ya, tidak ada kata talak gitu kan. Sara aidan min zawjatihi, maka itu aidan kembali kepada suaminya, walazimatu al-kifarat, wajib kifarat dihar. Ya, maka terjadi jihar dan wajib kifarat dihar. Kifarat dihar memerdekakan abid yang selamat dari aib, yang madarat bil amali wal kasab, pekerjaan, ya, idraran bayinan. Fa'ilam yajid, ya, karena abid itu enggak ada, ya, zaman sekarang, maka langsung ke yang kedua.
tidak ada abid, maka kifaratnya apa yang pertama? Fasyamu syahrani mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Namanya 2 bulan ya, berarti kalau umpama bulan bulan Syawal dan Dzulqa'dah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau umpama ziharnya itu di bulan Dzulqa'dah, berarti bulan Dzulhijjah sama bulan Muharram ya. 2 bulan berturut-turut, namanya berturut-turut berarti tidak boleh diselang. Harus terus-terusan, tidak boleh diselang. Seandainya umpama tanggal 29 di bulan kedua ini batal, tinggal 2 hari lagi ini batal ya, nggak kuat ya. Nggak kuat, batal, maka bukan ditambah 2 lagi nanti, tapi balik lagi dari 1 ya, dari 1 lagi. Terus mencoba, udah 1 bulan full, ditambah 15 hari, nggak kuat lagi, balik lagi. Jadi dicoba beberapa kali. Kalau sudah mencoba beberapa kali, berulang kali, baru ada pilihan yang ketiga. Tapi kalau belum dicoba, ini puasa aja belum, saya mah langsung aja bagian ketiga ya, itu tidak bisa. Yang ketiga baru faitamu sitina miskinan, kullu miskin mudun, memberikan makan kepada 60 fakir miskin, setiap miskin 1 mud. Jadi bukan memberikan 60 mud kepada 1 orang, bukan ya. Ya, konteksnya kan di sini itamu sitina miskinan, 60 miskin ya, minimalnya setiap orang miskin dikasih 1 liter, nah gitu ya. Pingin simpel aja udah, langsung 60 liter dikasih 1 orang, nah itu kan berarti hanya 1 orang, sedangkan di sini ketentuannya 60 miskin ya. Seperti kifarat yang lain kan ada yang 6 orang miskin, memberikan makan kepada 6 orang miskin, 1 orang miskinnya 1 mud, kifarat sumpah gitu ya, kalau tidak mampu berpuasa. Kalau 6 orang berarti minimal 1 liter ya. Kalau umpama malu kalau 1 liter ya tambah tuh 3 liter ya, berarti lebih lagi. Itu kifarat sumpah. Kulu miskinin mudun. Wala yahilu lil mudhar wat'uha hatta yakfur. Tidak halal bagi orang yang telah melakukan dihar kepada istrinya menggauli istrinya. Setelah mengucapkan kata tadi, anti alayya kadhahri ummi, bagiku kamu tubuhmu seperti tubuh ibuku ya. Setelah mengucapkan itu tidak boleh menggauli, tidak boleh berhubungan badan sampai tadi menyelesaikan kifaratnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh, hukumnya haram berarti menggauli istri setelah dihar tanpa kifarat terlebih dahulu. Yang ketiga, permasalahan suami dan istri adalah bertengkar. Bertengkar sampai suami meli'an. Nah, ini sumpah li'an atau supata li'an. Li'an itu menganggap istrinya itu selingkuh dengan orang lain. Ya, selingkuh dengan orang lain. Wa idza rama rajul zawjatahu bizina, ketika suami menuduh istrinya berzina dengan orang lain, menuduh zina dengan orang lain, palihadul qadbi, maka suami ini wajib hadul qadbi, had nuding zina kalau tidak terbukti tadi. Ya, kalau tidak terbukti ya, tuduhan-tuduhan suami kepada istri yang telah menuduh zina dengan orang lain, selingkuh dengan orang lain, maka suami ini dapat hadul qadbi ya, cambukan 50 kali cambukan. Illa ayuqimal bayyinah, kecuali suami mampu menghadirkan saksi. Ini saksinya bahwa istri saya telah selingkuh, bukti ya, bukti. Tapi kalau tidak, bukti juga tidak ada, bukti tidak ada, auyulaina, atau sumpah li'an, dikumpulkan di majlis atau di masjid ya, di masjid, fayaqulu indal hakim fil jamil al mimbar, dia berkata ya di atas mimbar nih suami, jamaah ada ya, jamaah mungkin seperti ini ketika pengajian atau ketika Jumat, ada hakim ya, hakim tadi pemimpin,
yang memutus hukuman. Minan nas asyhadu, mengucapkan seperti ini, asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah, sesungguhnya saya termasuk orang yang benar. Apa yang saya tuduhkan adalah benar terhadap istri saya, si Fulan, ya, atau Fulanah, istri saya si Anu namanya Min, dan minazina, dia adalah orang yang zina. Wa inna hadzal walad minazina, dan anak yang dilahirkan saya tidak mengakui sebagai anak saya, tapi ini adalah anak dia zina dengan orang lain, karena ya mungkin tidak mirip tadi. Saya merasa tidak menggauli istri saya, tapi kenapa istri saya hamil? Perasaan saya kan ke Arab gitu, kenapa istri saya hamil gitu? Atau istri saya ke Arab tahun kemarin, kenapa pulang-pulang udah hamil gede, sedangkan saya belum berhubungan selama 1 tahun. Ini istri saya hamil 8 bulan, gimana ujungnya? Ya, saya terakhir hubungan kan tahun kemarin, tahun 2023 bulan 1, sekarang 2024 bulan 3, istri saya hamil 8 bulan, ya nggak mau itu kan. Saya nggak nerima, berarti ini hamil sama siapa nih, pulang dari Arab hamil 8 bulan, nah gitu ya contoh ini. Ya, ini sumpah li'an, ya. Demi Allah, ya. Demi Allah, hamil besar gitu kan istrinya, sedangkan saya sudah 1 tahun tidak menggauli. Walaysa minni arba'a maratin, 4 kali. Jadi tadi, demi Allah saya bersaksi saya termasuk orang yang benar, istri saya yang saya tuduhkan dia melakukan zina, dan anak ini, anak yang lahir atau yang dikandung, ya mungkin bukan anak saya, ya, 4 kali. Dan kelima kalinya bada ayadul hakim, ya, setelah diajari oleh hakim, wa alayya laknatullah in kunta minal kadhibin, dan seandainya saya berbohong, saya siap disiksa oleh Allah. Berarti sumpah dalam arti tadi, ya kalau bahasa zaman dulu mungkin sumpah pocong, ya, mengadu kebenaran. Kalau tidak ada saksi, bukti tidak ada, saksi tidak ada, ya udah, ya. Saya demi Allah, kalau saya bohong berarti saya siap disiksa oleh Allah. Itu kan kepercayaan disumpah demi Allah sampai 4 kali. Yang kelimanya tadi, seandainya ucapan saya ini tidak benar dan bohong, maka saya siap diazab oleh Allah. Nah, berarti terbukti dia siap, kesiapannya. Berarti keyakinan si suami tadi benar-benar sungguh-sungguh, dia yakin istrinya ini selingkuh, ya. Keyakinan, cuma buktinya nggak ada, buktinya yang tidak ada, saksi tidak ada, maka tadi dengan sumpah li'an. Maka wa yatalaku bil li'anihi, berkaitan dengan li'annya si suami kepada istrinya tadi, khamsatu ahkamin, 5 macam hukum. 1, sukutul hadi anhu, suami tidak wajib dihad, ya, berarti dia terbebas dari hukuman menuduh zina tadi, ya, karena dia berani bersumpah, sumpah li'an. Yang kedua, wujudul hadi alaiha, dan sebaliknya si perempuan yang wajib dihad, ya, karena suami benar-benar yakin wajib dihad si perempuan tadi. Wa zaulul firas, tidak boleh berhubungan lagi dengan istrinya. Wa naful walad, dan nafil walad, anak tersebut tidak menjadi anaknya si suami. Wa tahrim walal abad, dan haram kepada orang yang sumpah ta'ila an nikahya walawatuha, berarti seumur-umur tidak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi seumur-umur itu, ya. Wa tahrim alal abad, haram, tidak bisa rujuk, ya, tidak bisa rujuk selamanya. Wa yaskutu lahadu anha. Nah, yang selanjutnya tadi kan setelah li'an si istri berarti wajib dihad, had seorang zina. Had zinahnya kalau zinah muhson, ya kan mungkin dilempar sampai meninggal dunia si istri, ya, karena suami udah berani tadi li'an. Wa yaskutul hadu anha, sebaliknya gugur had bagi perempuan istrinya yang dituduh tadi, yang hamil besar, ya, hamil besar, dengan dia juga berani sumpah li'an, ya, sumpah li'an untuk si istri. Bi antal ta'ina pataqulu, ya, saya demi Allah saya tidak berzina dengan siapapun, ini hamil besar ini emang hamil dari suami saya berhubungan terakhir ya bulan Januari, sekarang udah 13 bulan, ini kehamilan saya emang 13 bulan, nah gitu kan, ya, 13 bulan ini hamil besar, ya.
Saya sebelumnya berhubungan ya terakhir bulan Februari gitu kan. Sekarang bulan Maret pas pulang 1 tahun pulang dari Arab ya iya udah hamil. Ya karena udah hamil besar, kontrak saya 1 tahun udah selesai gitu kan. Dari Arab pulang ini hamil dia. Demi Allah saya tidak pernah berhubungan, tidak pernah berzina dengan siapapun. Ini anak-anak dia. Ya. Berani bersumpah, pataqulu maka sama naik ke mimbar, pataqulu si perempuan asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah anna fulanan hadzal laminal kadzibin, suami saya si Anu binti Anu termasuk orang yang bohong, bima romani bihi minazina, apa yang dia tuduhkan kepada saya masalah zina. Sampai 4 kali, terus diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat wa taqulu fil marratil khamisah ba'da ayatul hakim, ya setelah 4 kali diajar oleh hakim, benar kamu yakin, ya yakin benar kamu tidak zina, yakin kamu tidak mengakui kesalahan kamu sudah berzina yang dituduhkan suami kamu, udah diajarin tadi ya oleh hakim, tetap ya, yakin. Maka yang kelima wa alaya ghadabullah in kana minas shadiqin, dan saya siap disiksa oleh Allah seandainya ucapan suami saya benar bahwa saya ini berzina. Jadi ngadu, bahasanya mungkin ngadu sumpah. Ngadu sumpah masing-masing di atas mimbar disaksikan oleh jamaah, ada hakim demi Allah ya. Ya tinggal pembuktian. Biasanya kalau seperti itu tinggal pembuktian. Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu mana yang berbohong dan mana yang jujur. Jamaah semuanya kan tidak tahu mana yang bohong, mana yang jujur. Ya, semuanya bersumpah demi Allah, semuanya yakin, tapi di antara dua keyakinan ini gak mungkin dua-duanya benar. Kalau enggak zina pasti enggak, kalau enggak pasti iya. Kalau zina berarti yang benar suami, kalau enggak zina berarti yang benar istri. Ya. Suami yakin dia seyakin, istri yakin seyakin-yakinnya, ngadu sumpah, maka tadi mungkin kurang dari 40 hari, ya biasanya itu kurang dari 40 hari ada akibat yang akan timbul. Ya, biasanya kalau orang tua dulu gitu. Jadi ada bahasa nantang ngadu-ngadu umur zaman dulu ya. Mungkin kalau di daerah-daerah perkampungan, ya, saya dengar kemarin dari Amil, ada di daerah Jaya Mulia juga gitu. Ngadu umur bahasanya. Adik sama kakak berantem masalah mungkin selisih warisan dan sebagainya. Si kakak nuduh kepada adiknya nggak terima, dituduh. Akhirnya ya si adiknya ini atau si kakaknya ya udah kita ngadu umur aja. Ngadu umur bahasanya ya. Mungkin ini kalau di suami istri supatalian tadi. Kalau supatalian masalah pernikahan. Kalau ini kan bukan masalah pernikahan, sumpah pocong kalau zaman pocong ya, zaman sumpah pocong. Itu demi Allah ya udahlah kita ya dengan demi Allah kalau saya yang salah maka saya yang akan mati duluan. Oh, bahasanya gitu kasar Pak. Mungkin demi Allah ya kalau saya yang bohong saya akan mati duluan. Tapi kalau saya yang benar kamu yang bohong, kamu yang mati duluan. Kurang dari 40 hari salah satunya meninggal gitu. Itu kan bahasa sumpah ya, ngadu umur bahasanya. Karena dua-duanya merasa benar. Ya, dua-duanya merasa benar, yang memfitnah dan difitnah itu merasa benar, maka pasti salah satu itu ada yang benar ya. Makanya jangan kita menuduh benar-benar kalau belum yakin tadi, kalau hanya zon. Maka saking keselnya tadi ya, kalau memang saya bohong ya udah nggak apa-apa saya mati duluan. Ya ternyata iya benar, memang minterin gitu kan, memang nyurangin. Dalam arti memang mengambil hak dari adiknya, ya kakaknya mati duluan. Atau sebaliknya, adiknya ini mengambil hak kakaknya tapi nggak ngaku, ya sampai demi Allah tadi, ya ujung-ujungnya yang adiknya, padahal adiknya baru umur 50, kakaknya udah umur 65, gitu kan. Adiknya mati duluan tadi karena dengan sumpah. Jadi jangan menyepelekan sumpah, mengatasnamakan Allah tadi. Ya. Ada akibatnya, karena ini diajarkan dalam supatalian. Karena suami kalau umpama menuduh zina harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti maka tadi keyakinan 100% dibuktikan dengan li'an. Ya saya yakin saya, berarti keyakinan saya melihat istri saya ke hotel udah berdua, walaupun nggak ada saksi saya yakin dia ke hotel, dia zina. Ya. Sebetulnya keyakinan dia itu bukan 100% karena baru masuk ke hotel, belum tentu memang melakukan zina. Ya. Kalau umpama melakukan zina kan
tadi kelihatan sedang berhubungannya, CCTV, kalau ada CCTV dan sebagainya, itu kan bukti yang jelas, keyakinan 100%. Tapi namanya udah kesal tadi ya, itu bisa saja terjadi di rumah tangga seseorang. Suami menuduh zina istrinya, maka wajib supatalian. Kalau tidak supatalian berarti harus dihad ya. Harus dihad itu dihukum cambuk ya 50 kali si suami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama sanita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim hatta tarisal ardu man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfizuka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla shay'in 'adaitana. Allahumma fadna yunfika nafika wa amanika wa yadika wa jawrika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibakhilin min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bit taqwal istiqamah wa 'idami mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana wa ilal khairin qarribna 'ala sari ab'id waqdiha wa ijana fid dunya wa dunya al akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.